Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori gelombang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Devi Lutfian Azaria. Saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Yang pertama adalah getaran dan gelombang. Getaran adalah sebuah gerakan bolak-balik dari titik setimbang. Kemudian gelombang. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium, baik itu berupa benda gas, cair maupun padat. Yang perlu diingat adalah pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya ada dua, yaitu longitudinal dan transversal. Longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarannya sejajar, jadi ke samping seperti ini. Sedangkan transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus pada arah getarannya, merambat seperti ini. Jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya, dibagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya adalah gelombang tali dan bunyi. Di sini dapat kita lihat bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui udara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Jenis gelombang berdasarkan perambatannya juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Atau dengan istilah lain, gelombang berjalan itu adalah gelombang datang, sedangkan gelombang stasioner itu merupakan gelombang diam. Sekarang masuk ke komponen gelombang. Komponen gelombang ada tiga, yaitu frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam 1 detik. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Dan panjang gelombang adalah 1 siklus gelombang. Dari titik sini, kemudian sampai dengan titik ini disebut dengan 1 gelombang atau panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang adalah 1 bukit ditambah dengan 1 lembah, maka bisa dikatakan menjadi 1 gelombang. Frekuensi ring. Di dalam frekuensi ring ini dibagi menjadi ada beberapa tipe, yaitu ada visible. Visible ini frekuensi yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian ada infrared, microwave memanfaatkan panas, radio memanfaatkan gelombang suara. Selanjutnya ada ultraviolet. Ultraviolet ini berbahaya jika mengenai kulit, X-ray, dan gamma ray. X-ray digunakan untuk melihat organ dalam pada tubuh. Selanjutnya gamma ray. Gamma ray ini diproduksi oleh proses nuklir. Jadi gamma ray ini terjadi di daerah yang memproses nuklir.
Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini cuma bisa didengar oleh hewan, tetapi tidak semua jenis hewan yang bisa mendengar bunyi. Contoh hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik ini bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 2000 Hz. Pada gelombang audiosonik ini, bunyi baru bisa didengar oleh manusia. Selanjutnya adalah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Pada gelombang ultrasonik ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Besaran pada gelombang. Periode dilambangkan dengan T. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satu gelombang tadi diartikan sebagai satu bukit dan satu lembah. Jadi, periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang ini. Selanjutnya, frekuensi dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah jumlah gelombang tiap detik. Panjang gelombang atau lambda. Pada gelombang transversal, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Dapat dinyatakan dengan fungsi bila S adalah lambda dan T adalah sekon, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Sifat umum gelombang. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan sebuah energi. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat bersuperposisi. Superposisi adalah perpaduan dari dua gelombang yang bertemu pada suatu titik. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan. Sifat khusus gelombang. Gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Gelombang mekanik memiliki frekuensi yang terbatas. Gelombang mekanik dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran pada frekuensi 20-20.000 Hz. Frekuensi gelombang elektromagnetik antara 104 Hz sampai 1020 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Sifat gelombang radio. Semakin panjang gelombang, maka jauh gelombang dapat berjalan. Semakin panjang gelombang, maka semakin baik gelombang tersebut dalam melakukan penetrasi terhadap penghalang. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi data rate yang disupport. Propagasi gelombang tidak sempurna, gelombang juga dapat dipantulkan dan rusak terpecah oleh objek-objek yang menghalang. Sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang dapat dipantulkan. Jadi misalnya ada cahaya dipantulkan melalui cermin, maka cahaya tersebut akan dapat memantul. Cahaya yang dapat dipantulkan ini
dijadikan sebagai prinsip utama dalam pembuatan antena. Gelombang dapat mengalami penyerapan. Ini misalnya ada suatu gelombang di sini dapat terserap pada medium ini. Gelombang dapat dibiaskan atau refraksi. Kejadian di mana gelombang yang mengalami objek akan merubah sudut atau arah dari suatu gelombang menjadi penyimpang dari arah atau sudut awal. Di sini dapat dilihat bahwa objeknya itu sebenarnya ada di sini. Namun, jika kita lihat di sini, maka seolah-olah objeknya berada di sini. Dan sebaliknya. Gelombang mengalami pelenturan. Difraksi merupakan pelenturan gelombang ketika melewati sebuah celah. Semakin kecil celahnya, maka akan mengalami sebuah difraksi yang semakin besar. Gelombang dapat saling berinterferensi atau memadukan. Gelombang mengalami dispersi atau peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Di sini diambil contoh cahaya yang mengalami dispersi adalah cahaya yang mengenai sebuah berlian. Cahaya yang semula putih ketika mengenai suatu berlian maka dia akan mengalami dispersi menjadi warna merah, oranye, kuning, dan sebagainya. Yang terakhir, gelombang mengalami pengkutupan. Di sini diambil contoh adalah penggunaan kacamata 3D. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Contoh dari resonansi adalah senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena ada tabung resonansi, kaca yang ikut bergetar akibat adanya petir, dan transmisi radio FM ke pendengar. Demikian materi teori gelombang yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.